Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun shay'an madhkura. Al-ayat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan inayahnya kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menjadi wasilah terampuninya dari berbagai macam dosa. Sholawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para tabi'in serta umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah i'tikaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa kehidupan di dunia ini berpasang-pasangan. Allah secara tegas menyebut bahwa di dunia ini segala sesuatunya berpasangan. Dari berbagai macam yang berpasangan-pasangan itu, paling tidak kita bisa mengelompokkannya menjadi 3. Ada pasangan yang satu dibenci, yang satu dirindu. Jadi dari pasangan-pasangan itu, kelompok pertamanya adalah satu dibenci, satu dirindu. Kalau kita nanya apa pasangan atau kebalikan dari hak, maka hak itu pasangannya adalah dengan batil. Hak itu dirindu, batil itu dibenci. Dunia ini tidak akan lepas dari orang kaya dan orang miskin. Maka biasanya orang akan merindukan kaya dan tidak ingin miskin. Kemudian kalau kita coba cermati lagi, ada orang yang bersedih, ada orang yang bergembira, berarti itu pun pasangan. Kalau kita tanya pada diri kita, kira-kira mana yang kita inginkan? Apakah kesedihan atau kegembiraan? Ternyata orang tidak merindukan kesedihan, tetapi merindukan kegembiraan. Berarti satu dirindu, satu dibenci atau tidak diinginkan. Kemudian pasangan yang kedua, hadirin jamaah i'tikaf yang dirahmati Allah, kedua-duanya dirindu. Sekali lagi, kalau yang kedua ini kedua-duanya dirindu, namun jika tidak ada salah satu di antaranya, itu tidak menjadikan yang lainnya menjadi hilang. Sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian, pasangan yang kedua ini kedua-duanya dirindu. Tetapi ketika hilang salah satu di antaranya, itu tidak menjadi masalah. Contoh suami istri, Pak. Suami istri itu tidak seperti hak dan batil, tidak seperti sedih dan rindu. Tetapi suami istri itu kedua-duanya harus ada, seperti garpu dan sendok. Namun jika hilang salah satu di antaranya, maka yang lain masih tetap berfungsi. Ketika seorang suami dan istri merupakan pasangan, kedua-duanya harus ada. Namun ketika suatu waktu tertentu istrinya meninggal duluan, itu kan tidak masalah.
tidak menjadikan si bapak harus ikut mati. Atau misalnya suatu waktu bapaknya pergi ke Arab Saudi, tidak mengharuskan ibunya harus ikut juga. Jadi di sini berarti pasangan itu kedua-duanya dirindu, namun jika hilang di antara keduanya satu, maka yang satunya masih tetap berfungsi. Nah, sementara pasangan yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, kedua-duanya dirindu, hilang salah satu di antaranya, maka yang satu lagi menjadi tidak bermanfaat. Sekali lagi Ibu dan Bapak, kedua-duanya harus ada, hilang salah satu di antaranya, maka yang lainnya itu akan menjadi tidak berfungsi atau tidak bermanfaat. Contoh Ibu dan Bapak sekalian, uang. Uang itu berpasangan. Maka dalam istilah bahasa Sunda ada yang disebut dengan dua sisi mata uang. Kita punya uang 100.000, ada sisi kanan, ada sisi kiri, atau ada sisi muka, ada sisi belakang. Itu pasangannya. Lalu jika salah satu mukanya hilang, uang itu, jadi 100.000 itu yang satu bergambar, berwarna, sementara belakangnya berwarna putih tanpa gambar, maka uang itu menjadi tidak bernilai karena hanya ada satu. Nah, jika fakta ini kita tarik pada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pada suatu kesempatan pernah bersabda, al imanu wal haya'u kuronan jami'an. Iman dan rasa malu itu bagaikan dua sisi mata uang. Iman dan rasa malu itu pasangannya, duetnya, bagaikan dua sisi mata uang. Idza rupi'a ahaduhuma, jika hilang salah satu bagiannya, maka rupi'a al-akharu, yang lainnya menjadi tidak bernilai. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul mewanti-wanti kepada kita semua bahwa ada di dunia ini sesuatu yang harus melekat pada seorang muslim, dan yang melekat itu harus kedua-duanya, atau dengan kata lain pasangannya harus senantiasa berada beriringan. Jika hilang salah satu di antaranya, maka yang lain akan menjadi tidak bernilai atau kurang nilainya, seperti mata uang tadi. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita buktikan, bahwa antara iman dengan rasa malu ini merupakan pasangan yang tidak boleh lepas. Di kita, bangsa Indonesia, kalau kita dikatakan atau kita mengatakan ada orang tidak beriman, itu pasti orang marah. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, jika kita mengatakan di bangsa Indonesia ini imannya tidak ada, itu pasti orang marah. Namun jika kita katakan ada imannya, lalu kita lihat bagaimana dengan rasa malunya, fakta menunjukkan banyak di antara bangsa ini yang imannya punya, namun rasa malunya sudah hilang, sehingga ia tidak lagi merasa malu untuk menindas sesama manusia. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, mencuri hak rakyat itu saya mengatakan dosa. Dan tidak akan ada yang mengatakan itu sebagai pahala. Lalu mengapa orang melakukan itu? Apakah tidak ada rasa iman? Kalau dikatakan mereka tidak beriman, pasti kita dimarahi. Namun faktanya mereka tidak lagi merasa malu. Nah, jadi di sini
Antara iman dengan malu itu kuronan jami'an, harus berjalan beriringan. Karenanya dalam bahasa lain, ketika rasa iman naik, maka rasa malu pun naik. Ketika rasa iman turun, maka rasa malu pun menjadi turun. Karena kata Rasul, al-iman yajid wa yankus, iman itu naik dan turun, berarti resikonya rasa malu pun naik dan turun. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika membaca hadis ini, al-imanu wal haya'u quranan jami'a, maka muncul pertanyaan, apa itu iman dan apa itu malu? Saya yakin ketika membicarakan iman banyak kita mengupasnya. Namun kita sederhanakan, iman itu apa? Inti dari iman itu sebenarnya adalah keyakinan akan al-mabda dan al-ma'ad. Inti iman itu adalah kesadaran bahwa yakin kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Al-mabda itu titik awal, al-ma'ad itu titik kembali. Al-mabda dan al-ma'ad ini jika kita ilustrasikan sebagaimana jarum jam. Sekali lagi ibu dan bapak sekalian, al-mabda dan al-ma'ad ini kalau kita ilustrasikan bagaikan jarum jam. Jarum jam di kita itu dimulai dari angka 12. Tidak ada yang mengatakan jarum jam itu dimulai dari angka 1. Atau dengan kata lain 00. Dan tidak ada yang memposisikan angka 12 itu di pinggir. 12 itu disimpan di paling puncak. Lalu kalau kita tanya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kapan sesuatu itu disebut sempurna dalam jam itu? Fakta menunjukkan jam itu disebut sempurna adalah ketika dari 12 kembali ke 12. Artinya titik berangkat adalah titik akhir. Di mana titik berangkat kita? Di 12. Di mana titik akhir kita? Di 12. Maka posisinya dari 12 itu menurun ke bawah. Lalu dari bawah itu terdorong naik ke atas dan kembali ke angka 12. Seperti itulah perjalanan hidup manusia. Manusia itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berasal dari sesuatu yang tinggi, kemudian masuk ke bumi dan didorong kembali untuk naik ke atas. Karenanya hadirin jamaah iktikaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran kita menemukan paket lagi. Apa paketnya? Selalu iman kepada Allah itu bergandengan dengan yaumil akhir. Alladzina yu'minuna billah wal yaumil akhir. Artinya apa? Bahwa inti dari keimanan itu adalah kesadaran bahwa kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itulah iman secara sederhananya, Pak. Nah, masalah selanjutnya adalah ketika kembali kepada Allah ini untuk apa? Apa kembali itu hanya sebatas kembali atau untuk mempertanggungjawabkan? Inilah yang akan membedakan seseorang dengan orang lain. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita coba tanya kepada bangsa Arab pra-Islam atau bangsa Arab jahiliyah, kenapa mereka disebut jahiliyah, kenapa mereka disebut semena-mena, kenapa mereka berbuat dalim dan lain sebagainya, ternyata intinya itu karena tidak percaya pada al-ba'as, tidak percaya dirinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hilangnya moralitas itu pada dasarnya akibat dari lupa pada al-akhirah, lupa pada Allah sebagai titik kembali. Ada orang yang sadar Allah sebagai titik awal tetapi lupa Allah sebagai titik kembali.
Nah, makanya sekali lagi iman itu jika disederhanakan adalah kesadaran akan titik berangkat dan titik kembali. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai ilustrasi, ini sebagai ilustrasi. Jika kita mengantarkan anak kita yang mau piknik ke Pangandaran, lalu kita berdoa, mudah-mudahan kamu selamat sampai tujuan. Nah, ketika kita mendoakan mudah-mudahan kamu selamat sampai tujuan, maka muncul pertanyaan, mana tujuan anak itu? Kadang-kadang anak suka menjawab, tujuannya adalah Pangandaran. Nah, inilah yang akan menjadi masalah. Jadi selamat itu berarti sampai Pangandaran. Padahal yang disebut dengan tujuan itu adalah kembali ke rumah dalam keadaan selamat. Kenapa? Karena si anak itu berasal dari rumah. Karena anak berasal dari rumah, maka Pangandaran itu sebagai perlintasan. Kembali ke rumah itulah sebagai titik tujuan. Nah, maka tadi kita berasal dari mana? Dari Allah. Kalau kita berasal dari Allah itu selamat, maka tujuan kita itu apa? Berarti kembali kepada Allah dalam keadaan selamat. Karena semua orang pasti akan kembali kepada Allah. Cuma ada yang selamat, ada yang tidak. Kalau hanya sekadar saya akan kembali kepada Allah, itu tidak menjamin kita selamat. Karena orang yang celaka di Pangandaran pun kembali ke rumah, tapi dalam keadaan celaka. Nah, karenanya sekali lagi hadirin jamaah itikaf yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, iman itu intinya adalah yakin kepada Allah sebagai mabda dan almaan yang dalam Al-Qur'an disebut alladzina yu'minuna billah wal yaumil akhir. Kemudian yang kedua, hadirin jamaah itikaf, apa itu rasa malu? Hadirin jamaah itikaf, tentu ketika membicarakan definisi malu itu ada definisi malu menurut kita, ada definisi malu menurut psikologi dan lain sebagainya. Nah, cuma kadang-kadang kalau definisi malu menurut kita, menurut manusia, itu kadang-kadang berbeda dengan apa yang dikehendaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana halnya kaya, misalnya. Kalau kita ditanya apa itu kaya, mungkin perspektif kita kaya itu bla 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 bla, segala ada dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat hadis Nabi, ternyata bukan itu yang dimaksud. Nah, demikian halnya dengan malu. Ternyata kalau kita coba cermati dalam sebuah riwayat, yang disebut malu itu Rasul tidak mendefinisikannya. Malu adalah tidak, tetapi Rasul memberikan indikator, memberikan 3 ciri. Kata Rasul ketika ditanya apa itu malu, Rasul menjawab, 1 ciri malu itu adalah falyahfad ar-ra'sa wa mawa'a. Yang disebut dengan malu itu, indikator pertamanya adalah menjaga kepala dan isinya. Hadirin jamaah iktikaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kita semua sebagai manusia, terlebih sebagai umat Islam, kalau ditanya dalam tubuh ini Pak, mana yang menjadi alat vital dan itu menjadi sesuatu yang sangat penting, saya yakin betul salah satu di antara anggota tubuh kita yang dianggap paling penting itu adalah kepala. Buktinya, ini buktinya Bapak dan Ibu sekalian, ketika emak-emak waktu dulu punya anak kecil dan anak kecil itu sedang belajar berjalan, maka yang paling dikhawatirkan adalah kepala anak itu. Kalau anak itu jatuh, lalu yang kenanya tangan, itu tidak terlalu khawatir, walaupun ada khawatir seorang ibu. Tapi ketika yang terjatuh itu kepala, itu lain cerita.
Nah, ternyata kata Rasul yang disebut dengan rasa malu itu apa? Yang pertama adalah menjaga kepala. Maka menjaga kepala ini menjadi dua bagian. Satu, menjaga kepala secara hakiki. Dua, menjaga kepala secara batin. Nah, menjaga kepala secara hakiki adalah menjaga bentuk kepalanya, Bapak dan Ibu sekalian. Menjaga kepala ininya supaya tidak terbentur, supaya tidak terjatuh dan lain sebagainya. Karenanya Bapak dan Ibu sekalian, ketika orang memakai motor kemudian tidak memakai helm, pertanyaannya, kenapa dia tidak memakai helm? Mungkin orang menjawab, saya tidak pakai helm karena di sini tidak ada polisi. Kalau jawabannya seperti itu menjadi masalah kalau kita mau melihat dari sudut pandang Islam. Kenapa engkau tidak memakai helm? Bukankah Rasul menyebut palyahpan ar-ra'sa, jaga kepala, sebagai ciri orang yang memiliki rasa malu? Bukankah ketika naik motor itu bisa berbahaya ketika terjadi kecelakaan? Lalu orang itu menjawab, kan saya mengendarai motornya tidak kenceng-kenceng. Lalu saya tanya, kira-kira mengendarai motornya di jalan raya apa di rumah? Tentu di jalan raya, yang namanya motor kan di jalan raya. Kalau di jalan raya kita mengendarainya tidak terlalu kencang, jalannya pelan-pelan, apakah tidak ada motor lain yang bisa jadi jalannya kencang? Bukankah tidak sedikit orang yang menjalankan motor hati-hati kemudian tidak cepat, tapi ia yang celaka tertabrak oleh pengendara lain? Nah, karenanya sekarang kalau kita ditanya kenapa pakai helm, karena kita harus menjaga kepala kita, berarti bernilai ibadah. Lalu kalau kita melihat tradisi dari Rasulullah SAW ketika berperang, bukankah pada saat berperang ada yang memakai helm, pelindung kepala, kemudian pelindung dada dan lain sebagainya? Nah, berarti orang yang memiliki rasa malu secara hakiki adalah apa? Menjaga kepala hakikinya dulu lah, menjaga kepala hakikinya terlebih dahulu. Karenanya pula Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita melihat hadis Nabi, idza daraba ahadukum falyajtanib alwajha, jika kamu sekalian dalam situasi berperang atau berkelahi lah, jauhi, hindari menghantam kepala. Lamun ibu-ibu jeung bapak-bapak pasea, misalnya ya banyak naudzubillahi min dalik, janganlah pasea seperti itu. Bertengkar itu jangan sampai mengarah ke kepala. Punten tanya anu KDRT itu tidak boleh ke kepala. Hatta kita orang tua ketika diperbolehkan memukul anak, itu dalam tradisi Al-Ghazali misalnya disebutkan boleh memukul tubuh anak, tetapi jangan sampai ke kepala. Nah, ini menggambarkan kepada kita semua bahwa orang yang menghargai kepala dengan tidak merusaknya, itu berarti orang yang memiliki rasa malu. Jadi kalau orang marah-marah kemudian nempeleng wajah, berarti itu orang yang tidak memiliki rasa malu. Itu yang pertama, Bu, Pak. Yang kedua, bisa juga ini bermakna majazi. Maka ketika dipahami dalam perspektif majazi, di kepala itu ada beberapa bagian. Jadi kalau kita membincangkan kepala Bapak dan Ibu sekalian, itu berarti membincangkan kepala itu ada unsur-unsur, ada bagian-bagian tertentu di kepala yang harus dijaga. Yang pertama yang namanya di kepala itu ada wajah. Wajah itu tidak ada yang di lutut, wajah itu tidak ada yang di perut, wajah itu adanya di kepala. Berarti kalau Rasul menyebutkan bahwa ciri malu itu adalah menjaga kepala, berarti orang itu harus menjaga wajahnya. Nah, jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tidak menjaga wajah, berarti itu pun tidak memiliki rasa malu.
Karena wajah itu kan bagian muka, Pak, Bu. Kalau saya contohkan, misalnya rumah, Pak. Ini hanya contoh sederhana aja rumah. Rumah itu kan ada bagian mukanya, ada ruang tamu, ada dapur. Ini kira-kira sajalah mana yang sering dibersihkan. Itu rata-rata Bapak dan Ibu sekalian, yang sering dibersihkan itu adalah bagian mukanya. Bagian belakang kadang-kadang kalaupun kotor dikit-dikit ya enggak apa-apa. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak melihat bagian belakang. Tetapi kalau bagian muka, kenapa diperhatikan betul? Karena orang pertama-tama kan ke muka dulu. Nah, makanya Bapak dan Ibu sekalian, menjaga wajah ini menjadi salah satu ciri dari orang yang memiliki rasa malu. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menjaga wajah? Nah, mohon maaf ibu-ibu dan bapak-bapak, ini hanya sekedar fakta di lapangan. Kalau bapak-bapak ini, kalau kaum laki-laki lah reuni, udah pada tua reuni, itu kadang-kadang sudah pada lupa, Pak, ke teman-temannya. Kalau ditanya kok kenapa ya, kalau laki-laki suka lupa pada teman-temannya, siapa ya, kan gitu. Ternyata kalau kita coba lihat, karena laki-laki itu tidak sebegitu merawat wajahnya. Beda dengan emak-emak. Kalau emak-emak itu ke wajahnya itu sangat perhatian. Kalau bapak-bapak itu ya ala kadarnya, kan begitu. Nah, maka di sini kan tercermin, Bu, Pak, bahwa palyah pada rosa menjaga wajah, salah satu diantaranya adalah banyak merawat, merawat wajah. Namun yang kedua disebutkan bahwa menjaga wajah itu adalah memperbaharui wudhu. Jadi orang yang sering berwudhu, orang yang banyak memperbaharui wudhu, itulah orang yang malu. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu jarang berwudu, berarti itu tidak punya rasa malu, kan begitulah. Coba misalnya bapak dan ibu waktu kecil, kita misalnya ini kita ya bangun tidur terus makan, itu kan kukolot lamun bahasa Sunda, kaera sia, misalnya gitu dulu, Pak. Eta cileuh aya keneh, geus langsung kena dahar. Nah, ini berarti kan orang yang tidak pernah mencuci wajahnya, tidak pernah berwudu, itu orang yang tidak memiliki rasa malu. Nah, makanya Bapak dan Ibu sekalian, para ulama kita di Indonesia itu ada di antaranya yang senantiasa memperbaharui wudunya. Maka memperbaharui wudhu ini nanti akan berefek pada gurrol muhajjalin, akan menjadi bercahaya nanti di akhirat. Nah, karenanya pula Bapak dan Ibu sekalian, orang yang tidak berwudhu atau jarang berwudhu akan terlihat dari cahayanya. Maka perbanyaklah wudhu sebagai indikator orang yang memiliki rasa malu. Nah, yang kedua Bapak dan Ibu, di kepala itu ada mata, di kepala itu ada telinga, dan tidak ada apa yang menyebutkan mata adanya di kaki, nggak ada. Walaupun ada mata kaki, tapi itu bukan mata. Telinga ada di lutut, nggak ada yang menyatakan begitu. Yang ada di telinga dan mata itu adanya di kepala. Nah, berarti yang harus dijaga itu di samping wajah, satu mata, dua telinga. Nah, kenapa ini harus dijaga? Karena mata dan telinga itu merupakan alat pemasok ke bagian belakang. Jadi kan dalam kepala itu, satu ada wajahnya, dua ada dohrun bagian belakang. Nah, isi bagian belakang ini itu dari mana? Satu dari mata, dua dari telinga. Ibu-ibu dan bapak-bapak tahu bentuk gajah itu dari mata. Bapak tahu bentuk motor itu dari mata.
Maka orang yang memiliki rasa malu itu berarti menjaga matanya. Bagaimana? Tidak melihat apa yang tidak boleh dilihat. Karena jika terus-menerus dilihat, itu biasanya suka muncul keinginan. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita tanya ke anak-anak, adek kok kenapa adek pingin kue yang kayak begitu? Jawabannya sederhana, karena adek sering lihat di TV. Jadi keinginan itu muncul dari apa? Dari seringnya melihat. Nah, makanya orang harus menundukkan pandangan itu. Mohon maaf ibu dan bapak, itu berarti menjaga. Nah, saya contohkan bapak dan ibu. Suatu waktu mak pergi ke pasar Tonggeng. Pasar Tonggeng itu pasar tumpah lah. Nah, kemudian kalau ditanya oleh suaminya, mama mau ke pasar Tonggeng mau apa? Si mama kan menjawab mau membeli A. Hanya membeli A atau B, 2. Setelah 3 jam di pasar Tonggeng kemudian pulang, apa hanya membawa 2 barang? Ternyata bawa 3 keresek. Loh kok mama, kok kenapa? Mama katanya mau membeli 2 item barang, tapi kok kenapa pulangnya bawa 3 keresek itu? Jawabannya sederhana, karena mamah lirak-lirik. Ningali nungariung belah dia tingali beli, ningali ke sini beli, ningali ke sini beli. Makanya ketika ke pasar baru tadinya mau beli sendal, tapi ada obral baju, akhirnya sendal enggak kebeli, obral baju yang dibawa. Bukan berarti tidak boleh bapak dan ibu sekalian, tapi faktanya ini menggambarkan bahwa penglihatan itu kalau tidak dijaga, orang kadang-kadang akan menjadi bermasalah. Maka lihatlah apa yang harus dilihat, jaga pandangan dari apa yang tidak perlu dilihat. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penglihatan ini kadang-kadang menjadikan kita muncul ada yang disebut dengan kebutuhan semu, kan gitu. Jadi kan di dunia ini ada kebutuhan, sebenarnya ada kebutuhan semu. Kebutuhan semu itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh sesuatu yang terlihat, ya oleh iklan, kan begitu. Saya yakin betul bapak dan ibu, yang namanya anak-anak kecil itu tidak perlu HP yang bagus-bagus. Karena kepentingannya juga untuk apa? Tapi kok kenapa mintanya sekarang yang bagus-bagus? Jawabannya sederhana, karena dicekoki oleh iklan sehingga muncul dalam pikiran kalau pakai HP kayak begini itu laki-laki keren, kan begitu. Maka muncullah apa yang disebut dengan gaya hidup. Jadi dari pandangan itu akan melahirkan gaya hidup kalau tidak dijaga matanya. Kalau sudah masuk pada gaya hidup, ini kan jadi masalah. Coba aja bapak dan ibu sekalian, saya contohkan yang di bulan Ramadan lah. Buka bersama. Apakah buka bersama itu kebutuhan, apa gaya hidup? Nah, ternyata suatu waktu saya nanya ke pemuda, Pak, pemuda ya kurang lebih usia 20 tahunan. Pada tanggal 17-an lah, 17 Ramadan, ditanya, kamu sudah buka bersama apa belum? Dia menjawab, belum. Lalu kita tanya, apa memang selama 17 hari ini kamu buka di mana? Kadang di masjid, kadang di rumah. Kalau buka di rumah sama siapa? Sama mama, sama bapak. Kalau di masjid sama siapa? Sama jamaah. Kalau bersama jamaah itu kira-kira buka bersama apa bukan? Kan itu buka bersama, Pak.
Loh, kok kenapa kamu bilang kamu belum buka bersama? Karena dalam pikirannya yang disebut buka bersama itu di restoran. Makannya gurame, ditambah ayam yang gede, bisa dipoto, bisa diupload. Karena kalau buka di masjid susah untuk uploadnya, malu. Nah, berarti kan ini akibat apa? Akibat dari melihat orang lain. Efeknya apa? Buka bersama yang tadinya supaya tidak telat sholat berjamaah maghrib bergeser menjadi gaya hidup. Nah, jadi sekali lagi, kalau mata tidak dijaga, bisa jadi kebutuhan yang asalnya tidak butuh menjadi tidak butuh, sementara sesuatu yang tidak butuh menjadi butuh alias gaya hidup. Maka hidup ini menjadi berat bukan oleh butuhnya, tapi oleh gaya hidupnya. Pakaian kan sederhana, tapi kalau sudah masuk pada gaya hidup jadi masalah. Kendaraan yang butuhnya itu sederhana, motor ada motornya, nggak usah yang bagus-bagus lah begitu. Tapi kalau sudah pakai gaya hidup, ya karena harus ada begini dan lain sebagainya, maka orang kadang-kadang berburu gaya hidup. Kopi butuh, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, bukan berarti tidak boleh ngopi. Kalau kopi butuh 3.000 juga cukup. Paling banter mahal 5.000 lah kopi butuh itu. Tapi kalau sudah naik ke gaya hidup itu 40.000 satu gelas. Jadi yang dibeli itu kopi apa gaya hidup? Nah, semua ini muaranya dari mana? Ketidakmampuan untuk menjaga penglihatan. Nah, yang kedua, Bapak dan Ibu tadi, di kepala itu ada telinga. Berarti orang yang memiliki rasa malu itu adalah orang yang menjaga pendengarannya. Tidak sadenge-denge nak lamun cek bahasa Sunda nama. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kesananya tidak sedengar-dengarnya itu adalah ketika mendengarkan ia sempurna sampai akhir pembicaraan. Jadi orang yang memiliki rasa malu itu yang apa? Yang ketika mendengarkan tidak sepotong-sepotong. Karena kalau sepotong-sepotong Bapak, itu biasanya akan berefek negatif, yaitu menyimpulkan tidak sesuai dengan kenyataan. Kenapa? Karena mendengarnya sepotong. Ya, ini contoh Pak, contoh sederhana tapi ya dongeng, contohnya jangan dianggap fakta. Ada bapak-bapak ikut ngaji. Lalu di awal itu Pak Ustadznya, Pak Kiainya ngomong, membacakan ayat. Yang ayatnya itu uli ajnihatin masna wasulasa waruba'a. Tidurlah si bapak itu setelah mendengar ayat yang pertama itu. Setelah beres pengajian, pulanglah ke rumah. Dengan gagah beraninya dia ngomong kepada istrinya sambil tutunyuk, Bu. Ku bahasa Sunda da ieu mah dongengna bahasa Sunda. Mamah teu apal. Ye boro-boro lalaki, boro-boro manusia, malaikat oge nyanung. Kan istrinya ngahuleng, Bu. Ah masa Bapak ada malaikat nyanung? Tadi cek Pak Kiai di masjid malaikat oge nyanung masna wasulasa waruba'a. Jadi yang terdengarnya dari Pak Kiai itu masna wasulasa waruba'a. Sementara laki-laki ketika mendengar masna wasulasa waruba'a itu suka mengidentikan dengan poligami. Cek ibu nate, cek pamajikan nate, bapak ari masna wasulasa waruba'a dina Quran aya sabaraha? Aya hiji. Tinggal deui bapak dina surat Fatir, sok buka Qur'ana. Dibukalah surat Fatir. Ternyata pada surat Fatir ditemukan ada redaksi masna wasulasa waruba'a, dan itu bukan berbicara poligami, tapi uli ajnihatin, berbicara tentang sayap malaikat.
Nah, kenapa si bapak tadi menyimpulkan malaikat berpoligami? Sederhana, karena mendengarnya hanya sepotong, tidak secara utuh. Makanya bapak dan ibu sekalian, orang yang memiliki rasa malu itu ketika mendengarkan itu sampai selesai. Ketika si bapak ngomong, ibu mendengarkan sampai selesai. Ketika ibu ngomong, bapak mendengarkan sampai selesai. Kadang-kadang terjadi pertengkaran di rumah tangga gara-gara apa? Tidak mau mendengarkan sampai selesai. Bapak nak karek nyarita tilu kecap. Ya ini kan begitu ya bu, pak. Si bapak nak karek nyarios teh sekian, jo langsung si ibu nak nah, ini yang akan jadi masalah. Ketika si ibu baru ngomong beberapa kata, si bapaknya udah ngomong. Ini juga akan menjadi masalah. Maka yang memiliki rasa malu itu adalah yang mau mendengarkan. Sok mamah dugi kenaon anu dimaksud ku mamah. Atos mamahnya riosna. Nah, kan udah selesai. Ya mah karek ngomong ya, wah tungtung apa jadi rame. Nah, makanya Bapak dan Ibu sekalian, di sini berarti indikator menjaga kepala itu adalah menjaga pendengaran agar mendengarnya itu secara utuh. Nah, karena dari mata, dari telinga ini sebagai pemasok, ya, maka dimasukkan ke sini, ke kepala. Setelah dipasok dan dimasukkan ke kepala, maka akan keluar dari mulut, bibir, dan bibir pun itu adanya di kepala. Nah, lalu fungsi bibir itu untuk apa? Untuk ngomong. Jadi kalau begitu, indikator berikutnya dari menjaga kepala itu adalah menjaga lisan. Nah, jadi orang yang memiliki rasa malu itu yang mana? Orang yang mau menjaga lisannya, tidak asal ngomong, kan begitu. Nah, tidak asal ngomong itu akibat apa? Akibat dari menjaga telinga, menjaga mata, kemudian diolah oleh kepala sehingga apa yang keluar itu menjadi baik. Nah, makanya kenapa bulan Ramadan disebut Syahrun Mubarak? Salah satu diantaranya lisan kita mulai terjaga. Salah satu diantaranya dengan membanyakkan baca ayat Al-Quran. Kalau banyak baca ayat Al-Quran berarti ngomong tidak jelasnya akan semakin sedikit. Nah, karenanya pula Bapak dan Ibu sekalian, nanti salah seorang kiai menyebutkan ciri dari orang yang menjaga kepalanya itu adalah berpikir kemudian ngomong, bukan ngomong kemudian berpikir. Jadi ciri menjaga lisan itu apa bu, pak? Berpikir dulu terus ngomong, bukan ngomong dulu terus berpikir. Ada gitu orang yang ngomong dulu terus berpikir, banyak. Kapan? Salah satu diantaranya ketika marah. Sok bu, jujurlah pak ya, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak sedang marahan, kira-kira mikir heula, ngomong heula. Da insya Allah eta teh ngomong heula. Nah kareka dituna kaduhung. Ya ieu mah cerita di lemur bu, cerita di lemur pak. Si emak keur ambek kabudakna ti popolotot. Cek si emak teh kabudak monyet sia. Kira-kira ibu bapak ucapan si emak tadi monyet sia, kira-kira itu dipikir dulu apa ngomong dulu? Ngomong dulu. Lalu kalau anaknya disebut monyet, kira-kira kalau anaknya monyet ibunya apa? Monyet. Jadi kira-kira si ibu itu sedang menghina siapa? Menghina dirinya. Kenapa si ibu sampai menghina dirinya? Karena sedang marah. Jadi kalau orang lagi marah biasanya suka ngomong dulu baru berpikir. Sekarang kalau kita memiliki rasa malu berarti berpikir dulu baru ngomong. Nah, ngomong ini Bapak dan Ibu sekalian akan bergeser pada zaman milenial.
Jadi kalau zaman dahulu kala yang disebut dengan ngomong itu ya ngomonglah secara lisan. Tapi pada zaman milenial ini bisa berkembang maknanya. Ngomong itu adalah menjaga curug, menjaga jari. Kenapa? Karena zaman sekarang ngomongnya itu pakai jari, ibu, bapak. Ketik kan begitu. Makanya saya pernah membuat sebuah ilustrasi. Salah satu di antara puasa yang harus dijaga itu adalah jari. Cik puasakeun atuh jari teh. Dalamun henteu puasa jari bakal banyak masalah. Apalagi mendekati lebaran, jari itu jangan satoel-toelna karena lajada jeung sopi. Kan gitu ya. Kan sekarang mah ibu-ibu bapak-bapak kalau belanja nggak usah ke pasar baru, tinggal toel. Makanya hidup di dunia ini sekarang hanya seujung jari. Jadi dunia yang besar itu hanya di ujung jari ibu dan bapak. Nah, lalu kalau ibu-ibu dan bapak-bapak di grup WA, di Facebook, di IG dan lain sebagainya, saya kalau memantau Facebook, Pak, Bu, itu banyak yang bertengkar. Gara-gara apa? Gara-gara ucapan yang tertuang dalam tulisan. Tulisan itu pakai jari. Asal upload kan gitu. Makanya menjaga lisan hari ini bisa dikembangkan maknanya menjadi jangan asal upload. Mikir heula baru upload, bukan upload heula baru mikir. Nah, tapi kadang-kadang kan anak muda kadang-kadang Pak, Bu, ini kadang-kadang kumaha engkewe nu penting upload heula. Kan jadi masalah. Tapi kalau orang yang memiliki rasa malu sebelum nge-upload itu dipikir dibulak-balik, ini bener nggak ya? Kalau mak mau ngupload foto, mak mohon maaf dilihat dulu, ini bajunya bagus enggak, cocok enggak, oh ininya sesuai enggak, latarnya gimana. Insya Allah tidak bakal banyak orang yang ngomongin. Tapi kalau jepret upload insya Allah itu ya si emak nih goreng-goreng teuing pan gitu. Nah, akibat apa? Akibat dari asal upload. Jadi kalau dulu itu menjaga orang yang tidak memiliki rasa malu itu asbun, asal bunyi, sekarang mah bisa bergeser asal upload. Nah, ini yang disebut pertama, Pak, yaitu menjaga kepala. Jadi orang yang memiliki rasa malu itu menjaga kepala. Menjaga kepala itu menjaga wajah, menjaga telinga, menjaga mata, dan menjaga lisan. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, kata Rasul, orang yang disebut memiliki rasa malu itu adalah palyahfad al-batna, menjaga perut. Nah, kalau kita ditanya ibu-ibu dan bapak-bapak, selama hidup ini ibadah yang paling banyak apa? Ternyata kalau kita lihat ibadah yang paling banyak itu makan dan minum. Sejak lahir sampai mati itu makan dan minum tidak berhenti. Sholat ada waktunya. Makan dan minum kan kadang-kadang pas lapar, dimanapun kadang-kadang. Nah, makanya kata Rasul, orang yang memiliki rasa malu itu adalah yang menjaga perutnya. Nah, dengan apa menjaga perut itu? Pertanyaannya ada 3. Apa yang dimakan, dari mana makanan, dan bagaimana cara makan. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak, walaupun makan itu merupakan ibadah, merupakan satu kebutuhan manusia, ternyata oleh Allah diperintah dengan ungkapan redaksi perintah kulu makanlah. Nah, bukan perintah makannya, tapi makanlah yang baik, halalan toyiban. Carilah makanan itu dengan cara yang baik, kemudian caranya yang baik pula. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian nih, pada bulan Ramadan ini sebenarnya kita belajar apa? Belajar menjaga perut. Walaupun terkadang Pak, malah tidak terjaga. Orang buka tiba-tiba dengan yang dingin-dingin. Kan itu tidak toyiban. Itu. Jojo langsung ku kopi hideung, pantes saeutik teh nu kitu.
Boleh nggak minum kopi? Empek teh teuing. Tapi lamun pas buka langsung ku kopi hideung jadi masalah. Boleh nggak minum yang dingin-dingin? Tidak masalah. Tapi kalau pas buka langsung minum yang dingin-dingin itu kan jadi masalah. Lebaran, wah pan segala rupa. Kadang-kadang kalau di Bandung Selatan itu ada yang disebut dengan tumis hasem. Kalau Garut, Tasik, Ciamis itu disebutnya golenrang. Itu kan sudah hasem, Pak. Tapi malah dimakan. Makanya pada momentum Lebaran itu kadang-kadang jadi mencret berjamaah. Kenapa? Karena tidak menjaga makanannya. Jadi menjaga makanan itu berarti menjaga apa yang dimakannya. Satu, pertanyaannya halal tidak? Toyiban tidak? Kan begitu. Nah, kalau halal saja itu belum cukup bagi seorang muslim. Toyib tidak. Toyib bagi saya enggak. Saya darah tinggi, wayahna entong doma, entong asin, udah beuki resep, wayahna pan kudu toyib gitu, Pak. Nah, yang kedua, dari mana makanan itu diperoleh? Atau cari uangnya kemana? Cara halal tidak? Nah, makanya tidak aneh bapak-bapak dan ibu-ibu, samangka itu halal. Tidak ada yang menyebutkan samangka haram mual di alam dunia. Tidak akan ada ulama yang menyebutkan itu haram. Tapi pertanyaannya, memperoleh samangka itu melalui cara apa? Membeli dengan uang yang halal atau membeli dari uang yang tidak halal? Nah, makanya Bapak dan Ibu sekalian, kata Rasul, tempat yang paling jelek di dalam tubuh manusia itu adalah perut. Kenapa? Karena bisa jadi makanannya halal, minumannya halal, tapi cara memperolehnya dengan cara yang haram. Apalagi yang ketiga, bagaimana cara makannya? Tangan kanan apa tangan kiri? Buah-buahan dulu apa nasi dulu? Di sisi atau langsung di tengah? Itu banyak etika-etika dalam Islam ketika bagaimana cara makan. Nah, tentu kita harus mempelajari sebagai ciri orang yang memiliki rasa malu. Makanya kalau ada orang yang makan sambil kesana kemari, itu berarti cara makannya yang kurang bagus. Halal enggak makanannya? Bisa jadi halal, cuma cara makannya kaditu kadieu, berarti itu yang menjadi tidak memiliki rasa malunya. Itu yang kedua, Bapak dan Ibu. Nah, terakhir Bapak dan Ibu sekalian, karena ini kita sampai terbatas waktu, yaitu wal yadkur al maut. Ciri ketiga dari orang yang memiliki rasa malu itu adalah mengingat mati. Jadi banyak mengingat mati. Jadi si ibu, si bapak yang memiliki rasa malu itu suka ingat maut. Nah, kalau lupa mati itu berarti ciri dari orang tidak memiliki rasa malu. Makanya kalau saya coba contohkan ibu dan bapak, anak budak ngejalanin motor ugal-ugalan itu kenapa? Jawabannya sederhana, naik motor jalannya ugal-ugalan itu karena tidak memiliki rasa malu. Kenapa tidak disebut memiliki rasa malu? Karena lupa mati. Kenapa ngejalaninya cuk cuk cuk? Karena trotoar naik, karena lupa mati. Akibat dari lupa mati akhirnya ugal-ugalan. Tapi coba kalau ibu-ibu dan bapak-bapak ingat mati, insya Allah itu tidak akan ugal-ugalan. Oh, si bapak ngajalankan motor rek mudik, ngajalankan mobil rek mudik, oh kenceng 100 km per jam. Dak we di pengkolan aya nu ngagoler di tengah jalan baloboran getih, insya Allah Pak moal tancap gas itu pasti bakal ngerem. Kenapa? Karena ingat mati akan mengakibatkan kita berpikir ulang untuk melakukan sesuatu yang ugal-ugalan. Dan saya yakin pula bapak-bapak dan ibu-ibu pasea bakal berhenti kalau ingat mati. Ibu keur pasea jeung si bapak ya, lalu inget mati, kira-kira ibu rek menta hampura, rek terus kawak-wak. Dan saya yakinlah kalau ibu-ibu sedang pasea inget mati, itu insya Allah bakal berhenti, bakal minta maaf.
Nah, makanya ibu dan bapak sekalian, ingat mati itu akan banyak meminta maaf. Orang yang tidak ingat mati tidak akan banyak meminta maaf. Makanya sederhana, kita tanya pada diri masing-masing, ibu dan bapak, seringkah kita meminta maaf kepada orang terdekat kita? Kalau sering berarti indikator sering mengingat mati. Kalau jarang berarti itu sering lupa matinya. Karenanya di akhir Ramadan ini, di malam-malam ini, 10 malam terakhir, itu kan kata Rasul, berdoalah Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Berarti orang yang ngomong itu, Bu, yang berdoa itu mengisyaratkan dia sering mengingat mati. Dalamun poho kana maut pa insyaallah moal minta hampura ka Gusti Allah teh akan bae dalila kene. Tapi kalau ini ya Allah buah abdi teh anjing, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memperoleh ampunan Allah. Karena dengan ampunan Allah itulah manusia akan masuk surganya. Tanpa ada ampunan Allah, seseorang akan sulit memasuki surganya. Kalaupun memasuki surganya, ia harus terlebih dahulu transit ke dalam neraka. Mudah-mudahan di 10 malam terakhir ini kita mendapatkan ampunan Allah. Itulah yang disebut dengan lebih baik dari 1000 bulan. Ampunan itu sekali lagi lebih baik dari 1000 bulan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.